Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Ya. Sebelum kita melaksanakan pendampingan individu 0 di SDN Karangasem 1, Kecamatan Muning, Kabupaten Majalengka, supaya kita lebih termotivasi, lebih semangat lagi, kita yel-yel guru penggerak dulu ya. Siap, Pak. Busuk mau ikut ya? Siap. Oke. Guru penggerak Merdeka belajar. Indonesia Maju. Jabar Juara. Majalengka Raharja. SDN Karangasem 1 Sukses. luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu guru hebat, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pendampingan individu 0 kepada ibu yang luar biasa ini, namanya Ibu Sukmawati SPDSD. Ya, beliau di tengah kesibukan yang sedemikian banyak sebagai pembina pramuka, pengurus Parang, kemudian juga tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, masih berkesempatan atau menyempatkan diri mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Tos dulu kita Bu. Ya. Ya. Bapak dan Ibu guru hebat, ya Ibu Sukmawati ini di sini ada dua ya, Ibu Sukmawati, kemudian juga ada Pak Muhammad Nasir ya. Baik Ibu ya, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melaksanakan pendampingan individu ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari Ibu, kemudian dari Pak Nasir, kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat yang sangat luar biasa, dan juga apresiasi yang sangat luar biasa untuk Ibu yang telah melaksanakan pembelajaran daring via LMS, kemudian juga dapat melaksanakan tugas-tugas dan pembelajaran yang sangat luar biasa tepat waktu. Nah Ibu ya, kita fokus pada pembelajaran daring Bu ya. Proses apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan? Selama 1 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, kalau di sekolah ini bersama dengan Pak Muhammad Nasir ya, kami kegiatan guru penggerak ini diawali dengan kegiatan lokakarya 0, di mana dalam kegiatan lokakarya 0 itu ada acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan proses coaching ya, dengan pengajar praktik yaitu Pandu dengan Pak Awan, di mana dalam kegiatan coaching ini kami bisa memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kita menerapkan atau membuat kesepakatan kelas, kemudian memperkenalkan diri dan juga ilmu-ilmu yang lain. Luar biasa Ibu. Jadi selama 1 bulan ini capaiannya apa aja? Selama 1 bulan ini, selama kami mengikuti kegiatan daring melalui LMS, saya bisa memperoleh pengetahuan khususnya tentang materi-materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini. Pertama, kami mempelajari tentang modul 1, itu tentang mulai dari diri. Nah, di sana itu kita bisa memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Luar biasa Ibu. Nah ketika Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak itu, Ibu, tentu saja kita kan butuh dukungan, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian komite sekolah dan pihak-pihak. Nah, dukungannya bentuk apa dari kepala sekolah misalnya? Yang pertama, beliau selalu memberikan motivasi bahwa saya dan juga rekan saya, Pak Muhammad Nasir, harus benar-benar mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, karena pada dasarnya kegiatan ini ditujukan untuk kemajuan sekolah kita sendiri. Bentuk fasilitas Ibu misalnya sarana Prasarana yang pertama, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada jaringan wifi ya. Kemudian untuk laptop di sini alhamdulillah guru-gurunya sudah memegang 1 laptop. 1 orang guru 1 laptop. Luar biasa Ibu ya. Nah Ibu belajarnya daring ya Bu ya, via LMS gitu. Apakah pembelajaran daring itu melalui LMS Bu itu berjalan dengan lancar Bu?
kalau selama ini alhamdulillah berjalan lancar, tetapi pada awal-awal saya pernah mengalami kendala ya, itu mungkin karena sinyal atau mungkin dari laptop sendiri ya. Ternyata ketika kegiatan Jimit berlangsung, web meeting berlangsung dengan fasilitator ya itu Pak Yadi ya, itu saya sempat terlempar beberapa kali sehingga saya tidak fokus dengan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Pak. Mungkin itu salah satu lukaliku dalam kegiatan ini di LMS ini, Pak. Saya termasuk saksinya loh. Iya, Pak. Saya juga mengikuti kegiatan. Iya, Pak, betul ya. Sama-sama. Tolong saya terlempar begitu. Iya, Pak, betul. Nah, hambatan-hambatan apa, Bu? Ketika berjalan secara daring, selama daring itu hambatannya ada tuh. Yang pertama mungkin untuk tugas-tugas ya, kadang-kadang saya berusaha semaksimal mungkin untuk atau mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Kadang-kadang mungkin ada keterlambatan sedikit dalam mengerjakan tugasnya gitu, Pak, hambatannya. Iya. Solusinya seperti apa, Bu? Solusinya mungkin seperti tadi saya berusaha mencari solusi. Kalau kaitan dengan kendala sinyal, mungkin saya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Webit itu di sekolah, Pak. Karena di sini sekolah alhamdulillah lumayan bagus sinyalnya daripada di rumah. Apalagi tempat tinggal tidak terlalu jauh Iya, ya, Bu, ya? tidak terlalu jauh dari sekolah. Oke, itu sangat luar biasa. Kedepannya tidak ada keinginan untuk memasang itu, Bu, di rumah? Di rumah ada, Pak. Padahal ada wifi, Pak, itu, Pak. Tapi sinyalnya jelek. Iya, nggak tahu tuh apakah mungkin karena sinyalnya sedang jelek atau bagaimana, Pak, gitu. Tiba-tiba pernah mengalami laptop mati, pernah apa gitu ketika kegiatan web meeting berlangsung, Pak. Nah, itu kendalanya, Pak. Pengalaman yang sangat luar Iya, biasa. Pak, betul kitanya harus benar-benar tetap optimis, tetap semangat, Pak, menghadapi kejadian seperti itu, Pak. Kalau ini, Bu, kalau di rumah berapa Mbps? 20, Pak. Oh, 20 ya? Iya, 20. Padahal sudah 20. Mungkin karena sinyal Iya. atau apa gitu, gangguan apa. Nanti Ibu tinggal lapor, Bu, ke Telkom. Iya, untuk siap. diperbaiki, Siap, untuk dicek. Nah, Ibu ya, selama 1 bulan ini, Bu, ya tentu saja kita ada keinginan untuk pembelajaran selanjutnya ke depannya. Iya. Apa yang ingin Ibu ketahui dari LMS untuk 1 bulan? Ya, saya ingin lebih ya mengetahui ya tentang atau memahami lebih apa-apa yang ada dalam LMS itu berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini. Kalau bisa, saya bisa melakukan aksi nyata langsung dengan murid-murid saya di kelas. Itu luar biasa, Bu. Kenapa pertanyaannya ingin Ibu ketahui? Karena ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita pasti akan termotivasi untuk mencari. Iya, Pak. Dan Betul. menunggu Iya. kapan kita bisa mendapatkan informasi yang benar. Iya. Siap. Ibu, kita lanjutkan ya, Bu, berkaitan dengan refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ibu, ya. Ini tentang harapan dan kekhawatiran, Ibu. Apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan atau rasakan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Yang pertama mungkin kendala waktu ya. Yang pertama di sekolah saya kan mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara BOS, saya takut tidak bisa membagi waktu ya, Pak. Kemudian yang kedua mungkin mengenai fasilitas yang mungkin berkaitan dengan fasilitas laptop dan juga kendala sinyal yang bisa menjadikan suatu kekhawatiran. Betul. Nah, setelahnya bagaimana? Nah, setelah itu saya mendapatkan solusi ya. Yang pertama mungkin untuk kegiatan berkaitan dengan web meeting kami selalu melaksanakannya di sekolah karena mungkin di sekolah sinyalnya lebih bagus ya dengan bersama dengan Pak Nasir pada waktu itu. Kalau kegiatannya malam berarti kesini ya, Bu? Kebetulan kalau selama ini tidak ada kegiatan malam, Pak. Biasanya kalau web meeting jam 10 sampai jam 12 atau dari jam 1 sampai jam 4. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Jadi memang kalau kegiatan malam agak ngeri-ngeri sedikit. Iya, siap, Bu, ya. Pak. Nah, Ibu sebelum mengikuti kegiatan PPGP ini, program pendidikan guru penggerak ini, Ibu punya mimpi tidak? Apa anak-anak itu misalnya keinginan tidak? Ya, keinginan sudah pasti ada. Yang pertama saya ingin menjadi
pemimpin pembelajaran khususnya di sekolah ini. Saya ingin mempengaruhi rekan-rekan lain untuk ikut bergerak bersama saya dengan tujuan perubahan sekolah yang lebih baik lagi. Ini ada tes sedikit ya Bu ya. Pemimpin pembelajaran itu apa? Pemimpin pembelajaran itu adalah seorang yang bisa dijadikan panutan atau teladan di sekolahnya, baik itu dalam segi sikapnya, tutur pengetahuannya dan sebagainya. Luar biasa Ibu. Itu salah satu contoh dari pemimpin pembelajaran. Iya. Baik Ibu, apakah harapan-harapan tersebut sudah terwujud? Kalau sampai dengan saat ini mungkin hanya sebagian yang bisa diwujudkan, karena yang pertama kendalanya target saya ya kebetulan kelas 6 yang kemarin belajar KBM itu hanya beberapa minggu ya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan PAT dan UAS. Mungkin sedikit waktu untuk melaksanakan atau menerapkan pembelajaran di Haja Dewantara ini. Iya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ingin menjadi pemimpin pembelajaran itu ya. Pemimpin pembelajaran itu bisa menjadi kepala sekolah, ya, bisa juga menjadi pengawas, kemudian juga bisa mendapat kepercayaan di dinas pendidikan, birokrasi dan lain sebagainya. Nah Ibu ya, untuk menjadi pemimpin pembelajaran itu memang harus melalui satu proses yang sangat panjang selama 9 bulan gitu ya. Nah, kalau menurut penilaian saya, bukan karena saya pengajar praktiknya, Ibu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ketika Ibu dinyatakan lulus mengikuti program pendidikan guru penggerak itu, Ibu nanti berkesempatan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Karena apa? Informasi yang saya terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pemimpin pembelajaran, baik itu kepala sekolah maupun pengawas itu akan diprioritaskan atau diutamakan, atau ada juga yang mengatakan harus memiliki syarat lulus mengikuti pendidikan guru penggerak. Ibu sekarang CGP Bu, kalau sudah lulus Ibu menjadi guru penggerak. Ya. Nah Ibu, untuk harapan Ibu untuk pembelajaran 1 bulan ke depan ada tidak? Ya, yang pertama saya ingin lebih meningkatkan meningkatkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kemudian lebih fokus kepada sesuai dengan minat anak-anak. Kemudian yang kedua, saya ingin semaksimal mungkin mempengaruhi rekan-rekan sejawat ini juga ikut bergerak ya untuk kemajuan sekolah yang SD Karangasem. Luar biasa itu. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk mengajak orang lain untuk bergerak. Dan jangan salah Bu, ada juga kan tanggapan-tanggapan untuk apa mengikuti program pendidikan guru penggerak. Tapi Ibu sangat yakin, antusias, ingin dia berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, untuk dukungan kepala sekolah Ibu terkait dengan implementasi pemikiran-pemikiran yang Haja Dewantara seperti apa? Yang pertama, kebetulan kepala sekolah ini aktif ya di kecamatan, menjadi ketua H3S. Beliau itu sangat memperhatikan sekali khususnya tentang kualitas pendidikan khususnya di sekolah ini. Beliau selalu memberikan motivasi kepada seluruh guru yang ada di Karangasem ini untuk terus memberikan pembelajaran yang istilahnya yang berpihak pada murid. Luar biasa ya Bu ya. Nah Ibu, kita akan beralih Ibu kepada implementasi ya pembelajaran dengan konsep pemikiran keadilan. Yang sudah dilakukan apa Bu? Yang pertama, pada awal kegiatan pembelajaran daring ini, yang pertama saya sudah mencoba menerapkan tentang kesepakatan kelas ya, di mana kami sebagai guru memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat aturan-aturan yang ada di kelas. Contohnya mungkin tentang pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Itu kan sudah ada Bu, sejak dulu juga kan. Iya, tapi kan harus di apa namanya dikuatkan lagi melalui Dikuatkan kegiatan guru penggerak ini, khususnya berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berarti ya, minimal ada pembeda ya Bu. Iya, iya, Mungkin betul. kalau dulu itu Kalau dulu kan biasanya dibuat Tunjuk. oleh oh, antara komite mungkin ya dengan orang tua dan pihak sekolah saja. Sekarang kan lebih berpihak kepada aturan di kelas, lebih khusus lagi di aturan di kelas. oke, Gitu. oke. Jadi melibatkan Peserta didik, iya. peserta didik. Iya. Respon mereka bagaimana Bu? Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali Pak kalau dilibatkan dalam kegiatan tersebut daripada kita sebagai guru terlalu mendominasi. Berarti rasa tanggung jawabnya tumbuh ya? Iya betul Pak, mereka sangat antusias memberikan pendapat tentang aturan-aturan yang ada di kelas tersebut Pak. Luar biasa Bu. Itu berarti salah satu hal-hal yang baik ya Bu, terjadi perubahan di dalam kelas. Nah, menurut Ibu ada tidak Bu hal-hal yang perlu diperlukan? Yang pertama mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin saya sebagai guru kelas 6 mengajar di kelas 6 kemarin kan kita belajar sudah cukup lama selama setahun daring, mungkin tidak maksimal dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedepannya mungkin diharapkan ya kalau sudah normal lagi kita tatap muka, saya ingin lebih memaksimalkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid sehingga murid bisa mencapai kemerdekaan belajar. Berarti rencana kedepannya seperti apa? Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi Seperti kalau itu. misalkan tatap muka ya saya ingin mencoba menerapkan secara maksimal tentang konsep-konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya Bu, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara misalnya itu kan melaksanakan. Iya. Kemudian guru yang lain misalnya kan belum. Iya. Itu kan pasti akan berdampak. Iya. Kan minimalnya kita menerapkan di kelas kita dulu, setelah kita berjalan kemudian responnya baik ya, kemudian kita bisa menularkannya kepada guru-guru yang lain. Wih, luar biasa. Kita harus menjadi teladan dulu Pak, Wih, baru mantap. kita kepada orang lain gitu. Jadi memberi contoh. Iya, Pak, betul. Memberi teladan bagi orang lain. Mudah-mudahan Ditularkan. ketika kita sudah memberikan contoh dan Bisa apa yang ditiru. kita lakukan itu Iya, berhasil ya betul. Bu. Jadi ketika kita mengajak orang lain itu tidak mereka harus akan- dengan ayo kita ikut, tapi kan dengan memberikan kita contoh yang baik, minimalnya mereka bisa lihat gitu ya, seperti itu Pak. luar biasa Bu. Ya, saya sebagai pengajar praktik yang alhamdulillah sering bergaul dengan Ibu, baik itu urusan kedinasan Iya. maupun urusan organisasi di Tidikwaran, kemudian di PGRI, apalagi kita kan bersama-sama di pendidikan guru pendidikan ini. Saya sebagai pengajar praktik dan Ibu sebagai CDP. Menurut Ibu, objektif saja, apa hal-hal yang menarik pendampingan yang kita lakukan pada hari ini? Kemudian mengapa menurut Ibu itu menarik? Alhamdulillah ya dengan adanya proses pendampingan ini, apalagi dengan Pak Endung yang sudah orang yang sudah saya kenal, yang sudah istilahnya dekat gitu ya, saya merasa senang, merasa puas ya, apalagi Pak Endung itu termasuk salah satu orang yang berpengaruh ya, khususnya di Dinas Kabupaten Majalengka, jadi bisa memberikan motivasi ya kepada kita selaku calon guru khususnya di daerah Kecamatan Windu. Terima kasih Ibu ya, walaupun secara pribadi saya masih belajar tuh banyak keterbatasan, termasuk juga saya banyak belajar juga dari Ibu, kemudian dari rekan-rekan calon guru kami. Nah Ibu, hal-hal apa Bu yang terus saya perbaiki untuk depan? Ya harapannya saya ya bersama rekan-rekan khususnya yang ada di Limunding ya mengharapkan kepada Bapak untuk terus memberikan dukungan, memberikan bimbingan kepada kita tentang proses program guru penggerak ini. Luar biasa Ibu, karena kita ini adalah teman perjalanan Bu ya, yang harus saling support dan harus saling memberikan bantuan. Iya, siap Pak. Karena satu Bu, kalau sukses sendiri itu Bu, Iya, tapi kalau betul. sukses bersama itu Luar baru biasa. Ya, betul Pak. Oke, ada ingin disampaikan Ibu
Yang terakhir mungkin Harapannya. ah boleh harapannya juga boleh. Harapannya mungkin khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan guru penggerak ini lebih memfasilitasi ya tentang program guru penggerak ini, khususnya mungkin dalam pemberian kuota pendidikan, karena mungkin saya selama saya katanya gembor-gembor tiap ini kan ada kuota pendidikan, tapi saya sama sekali belum dapat Pak ya. Jadi saya minta bantuannya ya khususnya untuk kuota pembelajaran guru penggerak ini Pak. Iya. Ini sesuatu hal yang menurut saya Ibu ya, sesuatu keinginan yang tidak luar biasa ya, sederhana ya, tetapi memang ini sesuatu yang akan ikut serta ya memperlancar proses pembelajaran calon guru penggerak ini. Kalau saya mengusulkannya tidak hanya sebatas kota kepada Ibu, kepada pemerintah, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Majalengka, karena pendidikan calon guru penggerak ini waktunya selama 9 bulan, demikian sangat luar biasa ya, dan itu sangat pantas apabila mereka yang tergabung mengikuti pendidikan guru penggerak ini diberikan semacam reward ataupun penghargaan ya, apakah berupa piagam ataukah misalnya penghargaannya berupa materi ya, berbentuk misalnya uang untuk pembelian kuota ataupun berbentuk laptop ya. Karena ketika saya mengecek lapangan Bapak dan Ibu, ternyata rekan-rekan kita masih banyak yang membutuhkan laptop ya. Karena terus terang laptop yang harus dimiliki oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak ini memang ada spek-spek khusus yang harus memenuhi syarat, sehingga mereka bisa mengupload video ya, membuat video pembelajaran yang lebih nyaman ya. Cukup ya Bu ya? Cukup. Ya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pendampingan individu 0 yang telah saya lakukan ya. Saya lupa tadi di awal tidak memperkenalkan diri. Nama saya Endung SPD selaku pengajar praktik dari Ibu Sukmawati SPD SD dari SDN Karangasem 1 Kecamatan Muni Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan ya video ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk senantiasa ya, bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Kita tutup ya Bu dengan yel-yel salam guru penggerak ya. Guru penggerak, Merdeka belajar, Indonesia maju, Jabar, juara, Majalengka, Raharja, SDN Karangasem 1 sukses. Wah, luar biasa Bu. Hampir saya lupa Bu tuh di ujung terakhir ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Ya mohon dimaafkan apabila kami berdua banyak kekurangan. Tetapi apabila memang kami banyak kekurangan, kami akui, dan sebagai orang yang senang belajar kami akan memperbaikinya ya hari ini juga dan di masa yang akan datang. Salam sehat selalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. COVID-19 jangan membuat kita panik, tetapi kita harus tetap selalu semangat dan penuh optimistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.